Shalom, selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur karena pada hari ini kita bisa bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga, sekaligus di dalam persekutuan keluarga GKKA di rumah masing-masing. Saudara, sebelum kita masuk di dalam ibadah, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan, Amsal 13 ayat 6. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih tetap berdiri. Mari dengan segenap hati dan jiwa kita menghadap hadirat Tuhan, menyatakan kerinduan kita dan kasih kita kepadanya lebih dalam lagi. Selalu berada di dekat.
Bacaan bertanggapan pada pagi hari ini, berjaga-jaga dan sadarlah senantiasa. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam nafsu pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan, seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh kesakitan bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Sama-sama, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ucapan syukur kiranya menjadi bagian hidup setiap kami jemaat Tuhan. Dalam segala situasi yang kami alami saat ini Tuhan, biarlah hati kami tetap melimpah dengan syukur. Karena penyertaan Tuhan terbukti sampai hari ini, kami boleh ada, menikmati hidup, bahkan berlimpah karena kasih Kristus yang menyelamatkan kami. Biarlah itu menjadi alasan syukur kami senantiasa. Tuhan terima kasih kalau saat ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kami beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Tolong Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Perkataan kami, tingkah laku kami, segala pikiran kami, yang mendukakan hati Tuhan, yang melukai hati sesama kami, Tuhan tolong, layakkan kami pada pagi hari ini. Sehingga apa yang kami kerjakan dalam ibadah ini Tuhan, sungguh memuliakan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, situasi boleh berubah, tetapi kita punya Tuhan Yesus yang tidak berubah, yang melimpahkan anugerahnya kepada kita. Biarlah itu menjadi alasan untuk kita tidak berhenti selalu memuji Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi kita dan menyertai kita. KPPK 319, tak henti kupuji Dia. Mari kita nyanyikan dengan sukacita lagu ini. Ada kidung dalam hatiku, bisikan manis Tuhan. Jangan takut ku besertamu, ku kan jaga hidupmu. Yesus, 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 nama terindah.
kita umat Tuhan bangkit. Mari kita dengan penuh semangat menyatakan kemuliaan, menyatakan kuasa Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Ku kan bangkit. Mari kita dengan bertepuk tangan sorak-sorai, kita nyanyikan lagu ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yesus Kristus Raja, Dia Tuhan segala Tuhan, nama di atas segala nama. Hanya Yesus yang memberikan pengharapan, hanya Yesus yang memberikan kita kepastian, memberikan jawaban atas setiap persoalan hidup kita. Kita akan berdoa, membawa pergumulan kita bersama, tetapi sebelumnya mari kita nyanyikan lagu Hanya Nama Yesus. Saat tiada jalan, hadapi
mari kita bersama-sama bersyukur untuk layanan publik yang masih kita dapat nikmati di tengah wabah corona, seperti PAM, PLN, PGN, BBM, masih ada ketersediaan bahan pokok, juga layanan kesehatan. Kita bersyukur untuk hal itu. Dan yang kedua, mari kita berdoa bagi penerapan PSBB supaya efektif untuk memutus rantai penyebaran wabah corona, dan terus berdoa supaya masyarakat berperan aktif mendukung kebijakan pemerintah. Untuk dua hal ini mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur bahwa di tengah wabah corona masih ada banyak hal yang bisa kami syukuri, ada banyak hal yang masih bisa kami nikmati. Listrik, PAM, BBM, gas, juga bahan pokok yang masih tersedia dan bisa kami nikmati. Biarlah itu juga menjadi alasan setiap kami untuk tetap bersyukur meskipun saat ini kami berada di dalam situasi yang sulit. Tuhan, kami juga berdoa untuk penerapan PSBB. Biarlah cara ini efektif untuk memutus rantai persebaran virus corona. Biarlah Engkau memberi kesadaran bagi kami masyarakat Indonesia, juga Tarakan secara khusus, untuk mengikuti anjuran pemerintah ini, sehingga corona ini tidak makin menyebar luas. Kalau sudah ada yang positif, biarlah itu berhenti, tidak makin banyak lagi orang yang terkena virus ini ya Tuhan. Tolong berkati kami masyarakat, sungguh kami rindu Tuhan menaruh kesadaran itu dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Lalu yang ketiga, mari kita berdoa untuk TNI, Polri, Satpol PP, supaya mereka dalam menjalankan tugas mereka, Tuhan menyertai, melindungi, mereka boleh melindungi masyarakat dari tindak kejahatan yang terjadi di berbagai tempat karena efek virus corona. Lalu juga mari kita berdoa untuk kerohanian kita semua orang percaya, umat Tuhan dimanapun berada, supaya tetap terjaga melalui doa-doa pribadi, persekutuan bersama keluarga, juga ibadah online yang bisa kita laksanakan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk dua pokok doa ini. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk TNI, Polri, Satpol PP, mereka yang menjalankan tugas mereka di tengah-tengah wabah virus corona ini ya Tuhan. Tuhan menyertai, memberi kekuatan, memberi perlindungan dan kesehatan bagi mereka. Biarlah apa yang mereka kerjakan ini membawa keamanan bagi kota kami, juga Indonesia secara umum. Karena kami tahu Tuhan, karena corona ini, tindak kejahatan makin meningkat. Ada banyak orang yang kekurangan, ada banyak orang yang kesulitan, sehingga mereka harus melakukan kejahatan. Biarlah TNI, Polri, Satpol PP Tuhan sertai, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dengan baik, menjaga keamanan Indonesia dan Tarakan ya Tuhan. Terima kasih, saat ini kami juga berdoa, supaya kami semua umat Tuhan tetap menjaga kerohanian kami. Kami tidak kehilangan hubungan kami dengan Tuhan, melalui doa-doa pribadi, melalui persekutuan kami bersama keluarga kecil kami, melalui ibadah online yang bisa kami laksanakan, biarlah itu tetap menjaga kerohanian kami. Bahkan kami rindu Tuhan, kami umat Tuhan, makin dekat kepada Tuhan, makin berserah, makin mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Tuhan, terima kasih, ini doa kami yang kami naikkan pada saat ini. Kami percaya Engkau Allah senantiasa mendengar seru doa kami dan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri, bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Yesus Sang Raja Mulia telah lebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah memberikan segala-galanya untuk kita. Jadi sudah selayaknya kita memberikan segala yang kita miliki yang terbaik untuk Tuhan. Pada saat ini kita diingatkan lagi untuk memberikan persembahan
dalam situasi yang sulit tetapi bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Sambil kita menyanyikan pujian KPPK 349, bagi Yesus Tuhanku. bersatu dalam doa. Bagi Yesus yang adalah Tuhan kami, biarlah kami memberikan apa yang segala kami miliki untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit, kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk bersyukur melalui persembahan, memberi apa yang kami miliki sebagai bentuk syukur kami atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, dan persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti bejana yang siap dibentuk oleh Sang Penjunan, mari kita membiarkan diri kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan, menjadi makin indah di matanya. Bejanamu. Hidup
Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilanmu. Ini aku berjalanmu, bentuklah sesuai kehendakmu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilanmu. Ini aku berjalanmu, bentuklah sesuai kehendakmu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Sempurna seperti-Mu Tuhan. Sempurna seperti-Mu, Ya, sempurna seperti-Mu Tuhan. sempurna seperti-Mu. Penginjil Purwo Sutanto dipersilakan. Mari saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk waktu hari ini ya Tuhan, firman-Mu masih diperdengarkan kepada kami, dan itu adalah anugerah bagi kami untuk kami mengerti kehendak Tuhan, dipimpin dalam jalan kebenaran, dan kami hidup di dalamnya, boleh menyukakan hati Tuhan. Dan terlebih khusus pada hari ini ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu, kiranya Tuhan juga mengurapi sehingga apa yang menjadi pergumulan di dalam persiapan dan juga pergumulan di dalam Tuhan boleh menjadi perenungan bersama bagi kami semua. Terima kasih, dan kami serahkan waktu uraian firman Tuhan dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersukacita sekali ya kita bisa bersama-sama di dalam persekutuan dan juga di dalam ibadah pada hari ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bertepatan hari ini adalah bertepatan dengan Mother Day. Peringatan tentang hari mama, saudara. Apa yang saudara ingat dari mama saudara? Saudara, yang saya ingat dari orang tua saya adalah mama atau ibu kita masing-masing adalah pribadi yang tidak lelah membimbing kita anak-anaknya sejak kecil, saudara. Nasihat-nasihatnya supaya anak-anaknya itu tidak salah memilih di dalam jalan kehidupan kelak, saudara. Ini adalah satu kelebihan dari mama yang tidak jemu-jemu untuk membimbing, memberi nasihat sejak kecil, saudara.
Coba jikalau nasihatnya itu baru setelah kita dewasa, tentu itu akan lebih susah ya. Karena apa? Karena kita tahu kalau kita orang yang sudah dewasa merasa bisa mengatur diri kita sendiri, memilih jalan hidup kita sendiri, ya. Lalu kita juga akan lebih sulit untuk mendengarkan nasihat. Oleh karena itu mama yang bijak adalah seorang mama yang tahu apa yang akan terjadi di depan, lalu dia melatih anaknya sejak kecil, membimbing anaknya sejak kecil. Saudara, ini adalah kelebihan dari mama. Saudara, kalau papa mungkin dia lebih ke arah bekerja ya, jadi istilahnya waktunya lebih banyak tersisa untuk bekerja sehingga sulit ada waktu kesempatan untuk anak-anak. Dan mamalah yang berperan luar biasa. Saudara, itulah orang yang bijak. Tetapi seorang yang paling bijak adalah seorang yang bukan hanya memikirkan dunia ini, saudara. Seorang yang paling bijak bukan hanya memikirkan hal-hal yang terjadi ke depan yang berkaitan dengan kehidupan di dunia ini, tetapi mempersiapkan dengan serius ke depan ke arah kekekalan. Seorang yang paling bijak adalah seseorang yang memikirkan kekekalan, saudara. Tidak ada dari antara kita memang tidak bahagia jikalau tidak sukses di dunia ini. Tidak ada di antara kita yang tidak senang jikalau usaha-usaha kita sukses. Tetapi saudara, itu hanya bersifat temporal. Kesuksesan kita, apapun yang kita capai, prestasi dan segala sesuatu, saudara, akan habis seiring berjalannya waktu. Tetapi kekekalan tidak akan pernah selesai. Kekekalan itu berarti tidak ada batas waktu, saudara. Dan di sana hanya ada dua kondisi. Kita kekal bersuka cita bersama dengan Allah kita, atau kita kekal di dalam penderitaan di neraka. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kekekalan itu menjadi satu sorot pandang bagi kita yang bijak. Itu kenapa saudara, kalau kita memikirkan tentang kekekalan, paling bijak adalah responi berita Injil. Nah, masalahnya di dalam bagian ini, saudara, kita itu akan membuka satu teks yang berbicara tentang berjaga-jaga, saudara. Apakah kita ini orang yang sudah percaya kepada Kristus? Ataukah kita ini yang sudah mengenal Kristus, sudah menjadi Kristen, haruskah kita masih berjaga-jaga? Bukankah kalau kita mengenal Kristus, mengaku dengan iman, maka kapanpun juga kita dipanggil Tuhan, kita akan bersama dengan Dia. Apakah masih perlu bagi kita untuk berjaga-jaga? Saudara, mari kita akan membuka firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita merenungkan lebih jauh. Kita akan melihat di dalam Matius pasal ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara boleh menyimak Alkitab di rumah masing-masing. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata,
"Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Saudara, sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, saudara, nasihat berjaga-jaga itu diberikan Tuhan Yesus bukan untuk mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Nasihat berjaga-jaga itu diberikan kepada para murid. Dan saya pasti saudara juga berpikir, apakah hanya untuk Yudas Iskariot yang baru atau mau akan mengkhianati dia? Ataukah hanya untuk Petrus, saudara? Tidak, saudara. Ini adalah untuk semua murid. Ini adalah untuk kita. Ini adalah untuk dedengkotnya gereja, kalau katakanlah seperti itu ya. Wah, pendiri-pendiri gereja. Ini adalah untuk pelayan-pelayan Tuhan. Ini adalah untuk majelis. Ini adalah untuk aktivis. Ini adalah untuk kita semua orang-orang Kristen, orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Tuhan memberikan kepada kita satu nasihat, berjaga-jagalah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, masih perlu kita orang percaya kepada Kristus itu berjaga-jaga, karena nasihat ini adalah nasihat yang ditujukan kepada kita. Masih perlu juga saudara kita tuh berjaga-jaga, karena kalau kita melihat situasi masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua adalah situasi yang semakin sulit. Saudara akan menemui di sana bahwa akan ada namanya eskalasi kesulitan-kesulitan, baik yang dialami terlebih oleh anak-anak Tuhan maupun oleh seluruh orang di dunia ini, saudara. Akan ada terjadi peperangan, akan ada terjadi kelaparan, akan ada terjadi kematian-kematian oleh karena wabah, akan terjadi bencana-bencana alam yang hebat di mana-mana, saudara. Dan terlebih lagi akan ada terjadi orang-orang Kristen yang menderita oleh karena imannya kepada Kristus Yesus. Saudara, kenapa terjadi eskalasi ini? Karena terjadi eskalasi dosa di dalam diri manusia, sehingga manusia semakin hari semakin jahat. Bisa enggak Tuhan tidak mencabut kedamaian, menjaga semuanya itu tetap damai, aman, tidak pernah terjadi masalah-masalah di bumi ini? Saya yakin bisa, saudara, sangat bisa. Tetapi Allah tidak merencanakan hal itu. Allah merencanakan satu masa di mana penderitaan ini terjadi dan terus-menerus meningkat menjelang nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Untuk apa? Supaya kita tahu, supaya kita sadar bahwa ini adalah suatu pertanda akan datang akhir zaman. Saudara, ini penting bagi kita untuk tahu. Maka gitu saudara, berjaga-jaga itu perlu bagi kita orang-orang percaya. Karena apa? Dengan berjaga-jaga kita tahu di saat-saat penderitaan, di saat-saat pergumulan, kita bisa tetap fokus apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di saat-saat kita ada pergumulan, ada persoalan, kita itu tetap bersiap bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tidak kehilangan iman, kita tidak menjadi kecewa, kita tidak menjadi kehilangan kasih. Pada saat terjadi penindasan, terjadi kesulitan-kesulitan, kita tetap bisa fokus memberitakan Injil. Saudara, kenapa? Karena kita memiliki berjaga-jaga. Berjaga-jaga perlu bagi kita anak-anak Tuhan. Karena apa? Perlu kita ingat. Karena masing-masing dari antara kita akan dihakimi berdasarkan pekerjaan kita. Saudara, ini perlu hati-hati. Bukan supaya kita masuk surga ya, bukan. Karena kita sudah dijamin di dalam Kristus Yesus. Tetapi pekerjaan yang dihakimi Allah atau yang dipertanggungjawabkan di tahta penghakiman Kristus Yesus adalah pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ketika kita sudah mengenal Kristus Yesus. Pekerjaan-pekerjaan itu menjadi satu pertanggungjawaban yang dituntut oleh Allah. Itu akan menentukan tingkat sukacita kita. Maka kadang-kadang ini menjadi satu teguran keras. Artinya ini satu hal yang saya juga renungkan, saudara, bahwa
nanti ke depan memang akan ada berbeda-beda sukacita. Nanti akan ada keterkejutan. Orang-orang yang mungkin di mata manusia biasa-biasa, tetapi ternyata dia adalah orang yang tekun, setia, taat. Dia adalah orang-orang yang terus melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang yang kita lihat terpandang dan semuanya, ternyata tingkat sukacitanya masih tidak terlalu lebih. Nah ini kan memang akan ada keterkejutan. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa ditutup-tutupin di hadapan tahta Allah. Oleh karena itu kita terus berjaga-jaga supaya kita tahu, nanti ini dipertanggungjawabkan. Hidup bukan sembarangan, saudara. Nah, saudara, tetapi di dalam Matius pasal 25 perlu berjaga-jaga. Karena apa? Karena ini adalah satu peringatan keras dari Tuhan Yesus bahwa orang yang tidak berjaga-jaga adalah orang yang tidak pernah memikirkan kedatangan Yesus dengan serius. Dan ini adalah tanda bahwa orang itu bukan anak Tuhan, bukan orang-orang yang mewarisi kerajaan sorga. Saudara, perlu saya ulangi lagi. Berjaga-jaga di dalam pasal 25 adalah satu teguran dari Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa orang yang tidak berjaga-jaga adalah orang yang tidak pernah memikirkan kedatangan Yesus dengan serius. Dan ini tanda bahwa dia tidak mewarisi kerajaan sorga. Saudara, ada satu perbedaan dengan yang sebelumnya ya. Nah saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ternyata di dalam Matius pasal 25 Matius menyusun dengan baik. Pertama kita diberitahu tanda-tanda seperti yang saya sebutkan tadi. Ada tanda-tanda yang pasti bahwa kedatangan Kristus akan datang. Bahwa zaman ini adalah zaman akhir. Pertama, bait suci dihancurkan. Kedua, ada banyak-banyak masalah-masalah yang di dunia ini ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada banyak pergumulan masalah kematian massa atau peperangan atau masalah-masalah yang lain. Bahkan ada mesias palsu, ada juga siksaan atau penindasan pada orang-orang yang tekun di dalam iman atau di dalam Kristus Yesus. Saudara, ini tanda-tanda ini jelas sekali saudara. Tetapi masalah yang diperhadapkan kepada kita adalah sekalipun tanda-tandanya jelas, kita tidak akan pernah tahu kapan Yesus datang kedua kali. Sekalipun tanda-tanda itu diberitahukan kepada kita dengan jelas, kita tidak akan pernah tahu kapan Yesus datang. Saudara, kalau kita berbicara masalah tanda-tanda akhir zaman, orang-orang di luar Kristen pun juga bisa saja mengatakan, ini mau kiamat gitu ya. Mau kiamat, sadar mereka saudara. Kita diberikan kesadaran, mereka juga diberikan kesadaran dalam wahyu umum. Saudara, di dalam ilmu penelitian di dalam luar angkasa saudara, bahwa bumi kita itu akan habis dan benar-benar tidak bisa dipertahankan oleh karena habisnya usia dari matahari. Matahari bisa ada masa waktu di mana dia sudah tidak memiliki lagi satu sumber energi di mana dia bisa memancarkan energi panasnya. Saudara, lama-kelamaan energi itu akan turun, redup, dan warna matahari akan semakin memerah dan akhirnya gelap. Saat itulah akan terjadi kepunahan di dunia ini. Saudara, semuanya sadar, tetapi sadar akan ada akhir dari dunia ini tidak cukup. Sadar akan datangnya Tuhan Yesus yang kedua belum cukup. Sadar akan adanya kiamat juga tidak cukup, saudara. Nah, apa yang harus ada di dalam diri kita? Bukan hanya sadar, tetapi berjaga-jaga. Seperti yang di dalam teguran atau nasihat Tuhan Yesus, berjaga-jaga di bagian yang kedua. Saudara, mari kita akan melihat di dalam bagian ini, saudara. Kalau kita membaca Matius pasal 25 tentang nasihat berjaga-jaga, di sana saya lebih tertarik ya. Sorot mata saya, pikiran saya itu lebih tertarik tertuju kepada kelima gadis bodoh ini, saudara. Daripada kepada kelima gadis yang bijaksana atau mempelai laki. Mempelai laki ini adalah gambaran dari Kristus Yesus. Ya, dan kelima gadis yang bijaksana adalah kelompok-kelompok orang yang berjaga-jaga. Tetapi saya lebih sorot ke arah gadis yang bodoh. Saudara, ini memang kata-kata yang kasar, bukan? Siapa sih yang mau dibilang bodoh? Nggak ada. Saudara, ini kata-kata yang kasar.
kata-kata yang tabu untuk kita ucapkan, saudara. Bahkan saudara kalau kita sebutkan itu kepada orang lain, saudara, dia bisa tersinggung dan ada dampak psikologis, mungkin ada minder dan semuanya setelah dikatain bodoh. Tetapi memang saudara, tidak ada kata lain yang lebih tepat untuk menggambarkan gadis-gadis ini, saudara, selain kata bodoh. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dari mana kita bisa sadar, dari mana kita bisa melihat sisi daripada kebodohan kelima gadis ini, saudara? Mari kita akan melihat perumpamaan ini dari sisi kultural. Ya, kalau kita perhatikan ini adalah perumpamaan tentang pernikahan yang berbeda dengan kultur pernikahan kita, ya, di dalam zaman ini atau di daerah-daerah manapun. Ini adalah kultur pernikahan yang ada di sana, di Yahudi, di daerah Israel ataupun di daerah dekat Palestina, saudara. Dan ada seorang penafsir abad 19 atau tahun 1900 sekian masih melihat ada kultur yang sama di sini, saudara. Apa yang sama? Yang pertama, saudara, yang sama adalah pernikahan orang-orang Yahudi ada 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap pertunangan, pembicaraan orang tua dengan orang tua. Ini cocok enggak ya kira-kira? Nah gitu ya saudara. Jadi ini ada pembicaraan orang tua sama orang tua, cocok-cocokan ya, anaknya cocok atau enggak. Kalau tahap itu oke, lanjut ke tahap kedua yaitu tahap pengucapan janji pertunangan. Saudara, pada tahap ini laki-laki sama perempuan sudah dianggap atau sudah memiliki status sebagai pasangan yang menikah. Sekalipun ada batasan bahwa mereka tidak hidup dalam satu rumah. Ini yang terjadi pada diri Yusuf dan Maria. Maka kalau mereka berpisah, ada tahap yaitu tahap perceraian namanya. Kalau kita kan kalau tunangan kan kalau mau selesai atau mungkin gak cocok di tahap pertunangan tidak ada tahap perceraian. Tapi kalau mereka ada. Saudara, yang terjadi di dalam bagian ini adalah tahap yang ketiga. Tahap puncak, saudara. Itu bisa terjadi pada range 1 tahun setelah tahap kedua. Ya paling lama 1 tahun gitu ya. Tahap ketiga ini adalah tahap puncak. Tahap di mana mereka berdua itu dipertemukan, lalu diiring ke dalam rumah pengantin dan mereka diiring untuk hidup bersama, saudara. Dan di dalam tahap ini pestanya mulai dibuka. Dalam hal ini saudara, wah luar biasa meriah. Itu di tahap ketiga. Saudara, kalau kita lihat di tahap ketiga juga ada kultur yang lain di sana, yaitu apa? Ada prosesi penyambutan mempelai laki-laki. Siapa itu? Ya ke-10 gadis ini, saudara. Jadi ke-10 gadis ini bukan mempelai perempuannya. Jadi kok enak gitu ya, satu orang laki-laki sambut 10 gadis untuk menikah, enggak mungkin ya, itu bukan. Jadi 10 gadis ini adalah penyongsong atau penyambut atau sahabat-sahabat dari mempelai perempuan untuk menyambut mempelai laki-laki, menghantar dia untuk bertemu dengan mempelai perempuan. Saudara, tentu saudara kalau kita melihat pemilihan 10 gadis ini bukanlah pemilihan yang sembarangan. Begitu ketemu besok mau menikah atau hari ini mau menikah langsung dipanggili semua, ayo kamu ikut, kamu jadi ini ya, kamu jadi itu. Saya yakin tidak. Tentu ini sudah dipersiapkan sebelumnya, yaitu mungkin 1 bulan atau 2 bulan dikasih tahu. Orang-orang tertentu dari 10 orang ini dikasih tahu, mau enggak? Mau gitu ya, 10 mau. Kalau kita lihat di dalam bagian ini. Lalu mereka tugasnya apa? Wah, mereka didandanin. Dipakai baju, bukan baju yang sama dengan para tamu, enggak, tapi baju yang lain, saudara. Lalu di dalam prosesi itu yang tidak kalah penting, selain 10 dari gadis, mereka juga membawa pelita. Nah, pelita di dalam bagian ini bukan pelita yang kecil-kecil, saudara, tapi beberapa penafsir menafsirkan pelita ini adalah pelita yang lebih ke arah obor, ya. Lampu api, kayu api mungkin ya semacam obor lah ya, yang apinya agak besar daripada pelita yang ditempel di dinding atau ditaruh di meja. Ini lebih besar. Itu penting, saudara. Ini satu bagian dari prosesi. Ya. Lalu mereka dipersiapkan, didandanin, di make upin gitu ya. Lalu mereka
diarahkan. Mungkin kalau sekarang ini ada event organizer, ya, mereka diarahkan. Jadi nanti kalau ada mempelai laki-laki, kamu datangnya, kamu gerakan tariannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, sampai masuk dan bertemu dengan mempelai wanita, saudara. Ternyata di dalam menyambut, tidak menyambut seperti orang jalan gitu aja, tapi ada prosesi tari-tarian di sana. Saudara, itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, sudah dipersiapkan pada hari hanya. Juga ke-10 gadis itu juga sudah menunggu mempelai itu bersama dengan mempelai wanita. Wah, sebelum datang mempelai laki-laki, mereka bersama-sama dengan mempelai wanita. Saudara bayangkan ada jarak atau jangka waktu yang panjang bagi seorang penyambut mempelai pria. Dari mulai mungkin dipanggil, didandanin, lalu pada hari itu dia duduk siap, karena juga sekali lagi kulturnya, mempelai laki-laki datangnya itu tidak dapat diduga-duga. Bisa datang pagi, bisa datang siang, bisa datang malam, terserah saudara. Itu memang kultur di sana. Nah jadi saudara, mereka itu sudah siap sejak awal saudara. Mungkin pagi-pagi mereka udah didandanin, udah siap, lalu mereka duduk. Jam 9, udah ada tanda-tanda. Wih, jam 10, udah ada tanda-tanda. Wah mungkin tengah hari nggak ada tanda-tanda juga. Aduh, sampai kapan ini datang ya? Saudara bisa pastikan mereka ngobrol apa yang mereka lakukan di sana. Ya, bisa jadi ngobrol hal-hal yang tertentu lah ya. Lalu sampai akhirnya mereka kelelahan. Aduh, mungkin ini sudah kelelahan karena acara sudah mungkin dipersiapkan dan mereka sibuk, mereka kelelahan, mereka tertidur, saudara. Pada waktu tengah malam, mempelai laki-laki datang. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan teriakan dari jalan-jalan bahwa mempelai laki-laki datang. Song-songlah dia. Wah kenapa kok datangnya malam-malam? Nggak bisa disalahkan, itu sudah mulai kultur. Ada beberapa penafsir yang mengatakan datangnya jangka waktu atau timingnya itu tergantung dari tahap-tahap yang harus dilalui oleh mempelai laki-laki. Semakin lama maka semakin lama pula nyampainya ke rumah mempelai perempuan, kan? Nah, saudara memang harus siap gitu ya. Begitu tengah malam ada suara dari kejauhan, ada orang-orang yang berteriak. Itu ada proses perjalanan mempelai laki-laki menuju ke tempat rumah pesta, saudara. Nah pada saat itu semua terbangun, saudara, termasuk kelima gadis bodoh ini. Saudara bisa membayangkan, pada waktu mereka terbangun, mereka mendapati pelitanya hampir padam. Saudara, pernah nggak kita mengalami krisis seperti ini ya, hari H, lalu terjadi insiden yang nggak diinginkan. Waduh, saudara, ini menjadi satu ketakutan yang luar biasa, saudara. Mungkin bisa kita bayangkan tergopoh-gopohnya mereka. Mereka minta minyak kepada kelima gadis bijaksana itu. Tolong berikan kepada kami minyak. Karena apa? Pelita kami mau hampir mati. Minyaknya mau habis. Saudara, apa jawab mempelai kelima gadis bijak itu? Loh, kalau kami bagi ke kamu, semua akan mati, gak cukup minyaknya. Lebih baik kamu cari di luar. Jadi ini adalah satu nasihat di mana ini sebenarnya masih memikirkan prosesi. Daripada nanti di tengah jalan tidak ada pelita sama sekali yang nyala, lebih baik ini untuk kami memang. Jadi kamu beli lagi di luar, coba kamu beli, mungkin masih ada. Saudara, tengah malam bayangkan, tengah malam mereka tergopoh-gopoh keluar, saudara. Dari rumah pesta itu mereka keluar mencari orang yang berjualan. Saudara bisa bayangkan apakah mudah mencari orang jualan minyak di tengah malam? Ya mungkin juga akan kesulitan juga ya. Jadi mereka mencari-cari, naasnya. Pada saat mereka masih di luaran, mempelai laki-laki yang berada dan terus berjalan, itu tiba di rumah pesta. Nah saudara, suatu kebiasaan lagi. Nah ini kita bicara kultur lagi.
pada waktu mempelai laki datang, semua sudah sambut dia, lalu pesta dimulai, pintu ditutup. Ya, ini bukan satu dendam gitu. Loh, ini kok cuma 5 gitu kan, marah gitu kan. Ini kok cuma 5, mana yang 5 itu? Langsung dia marah-marah. Kalau gitu tutup aja biar. Enggak ya, ternyata ini memang prosesinya, memang ini adalah kulturnya. Jadi begitu masuk mempelai laki-laki, maka itu sudah ditutup, sudah enggak ada orang bisa keluar masuk lagi sudah. Mereka sudah fokus untuk pesta. Nah saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ini naas kelima gadis itu masih di luaran saudara. Dan ini pesta sudah dimulai. Lalu mempelai itu, oke, kita mulai berdasarkan mereka yang siap. Berapa yang siap? 5. Lalu yang 5 itu menyambut, mengiring sampai kepada mempelai perempuannya dan pesta dimulai. Dari luar saudara, ketok-ketok gadis yang bodoh itu. Tuhan, perbolehkan kami masuk, bukakan pintu semua saudara. Teriak-teriak saudara, mungkin bagi mereka dan bagi kita, mungkin masih ada belas kasihan kali ya. Jadi kalau mereka teriak-teriak, loh iya ini masih 5, masih kurang, lalu dibuka gitu ya, masuk langsung tengah-tengah jalan lari, anak menari, ya iring gitu ya. Ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Begitu mereka teriak-teriak, pintu ditutup, mereka mendapati satu jawaban yang benar-benar membuat mereka terpukul. Mari kita akan perhatikan di dalam ayat 12, ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12. Saudara bisa baca bersama-sama dengan saya, 3, 2, 1. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudara, ini adalah jawaban yang sangat mengejutkan. Aku tidak mengenal kamu. Di mana letak kebodohannya gadis-gadis ini? Sudah tahu bahwa dia akan menyambut, sudah tahu kulturnya, baik kultur membawa pelita, baik kultur menyambut dengan tarian, baik kultur kedatangan mempelai laki-laki, tahu semuanya, ngerti saudara. Juga ada waktu yang panjang bagi mereka saudara untuk memikirkan hal apa yang perlu disiapkan mereka. Ini bukan lupa saudara, ini bukan masalah lupa. Sekali lagi, bukan masalah lupa. Tetapi ini memang masalah abai. Ini memang masalah yang tidak peduli. Kalau dipikir-pikir ada enggak kasus seperti ini? Ya namanya perumpamaan, ya mungkin tidak ada. Tapi perumpamaan ini diadakan supaya kita ini bisa belajar dari situ. Apa yang terjadi kalau terjadi seperti ini, saudara. Gadis-gadis ini tidak melakukan apa-apa untuk dirinya, tidak memikirkan dia harus membawa buli-buli minyak, padahal teman-temannya bawa buli-buli. Dia enggak pikir. Saudara, inilah tingkat kebodohan dari gadis-gadis ini, saudara. Karena mereka abai, mereka tidak peduli saudara, mereka tidak bawa itu semua. Nanti paling datangnya segini gitu ya, mungkin dikira-kira gitu ya. Mereka tidak ngira kalau datangnya tengah malam dan minyaknya habis. Mungkin seperti itu ya, bisa kita kira-kira seperti itu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kebodohan yang lain adalah mereka itu sudah di dalam, sudah tinggal nanti mereka itu orang yang pokoknya sudah ngerti lah kondisinya. Tetapi mereka tidak bisa menikmati pesta itu gara-gara kebodohan mereka. Loh, ini kan sesuatu yang serius ya. Orang yang di dalam seolah-olah berada di dalam pesta gitu ya, seolah-olah memang dalam progresnya itu memang wah ini pesta ini gitu ya. Ternyata enggak ikut pesta. Karena enggak berjaga-jaga. Itulah kenapa kita perlu berjaga-jaga. Karena berjaga-jaga itu adalah bagian respon penting bagi kita. Kita ini peduli atau enggak? Kita ini abai atau bukan? Kita ini orang yang benar-benar taat atau enggak? Karena kalau kita abai, kita tidak peduli, kita tidak taat, itu berarti kita tidak pernah memikirkan serius kedatangan Kristus Yesus. Kita tidak pernah serius memikirkan Dia. Siapa kita kalau memang seperti itu?
Kita bukan anak-anaknya. Sekalipun ada kemiripan-kemiripan. Saudara, ini adalah peringatan yang keras, saudara. Inilah urgensi dari berjaga-jaga. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah tahu kapan dia datang. Ini urgensi yang pertama, saudara. Kadang saya memikirkan, saudara, sikap yang tidak berjaga-jaga itu seperti apa sih? Kalau dalam perumpamaan ini kan dia tidak bawa minyak. Lalu dalam kehidupan kita itu seperti apa? Saudara, sikap yang tidak berjaga-jaga yang ada kaitannya dengan perumpamaan ini adalah sikap yang selalu berpikiran bahwa masih lama gitu ya. Tuhan Yesus mau datang. Lihat tanda-tandanya. Masih lama, besok masih ada lagi, besok masih ada lagi, besok masih ada lagi, besok masih ada lagi. Masih lama. Saudara bisa bayangkan kecenderungan apa yang biasanya ditunda oleh orang-orang yang mengatakan masih lama. Apa biasanya ditunda? Yang ditunda biasanya adalah progres kehidupan spiritualnya. Betul nggak? Jadi sedikit-sedikit kalau dinasihati, nanti masih ada waktu gitu ya. Masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Sekarang ini masih muda gitu ya, masih bisa mengerjakan banyak hal, saudara. Menjadi kompromi terhadap dosa. Masa gini aja? Enggak boleh. Dikit-dikit aja, toleransi terhadap dosa. Saudara, mulai dia lakukan itu. Dia mandang, masih lama. Biasanya apa lagi yang muncul atau yang ditunda bagi orang-orang yang mengatakan tentang kedatangan Yesus masih lama atau enggak memikirkan kedatangan Yesus? Biasanya adalah tentang pelayanan. Yang pertama adalah tentang kekudusan hidup. Yang kedua adalah tentang respon ketaatan, baik pelayanan maupun ketaatan melakukan firman, saudara. Bisa saja ditunda-tunda, ketaatan menjadi separuh-separuh gitu ya. Pelayanan menjadi separuh-separuh, lalu melakukan semuanya itu menjadi sesuatu yang tidak dengan segenap hati gitu loh. Tidak dengan hati yang ini adalah persembahan supaya kapanpun nanti Tuhan datang, aku bisa mempersembahkan ini Tuhan. Kehidupan yang sudah Engkau pulihkan Tuhan, menjadi satu kebanggaan, menjadi satu sukacita, aku bersyukur. Dan ini menjadi satu gerakan, menjadi satu bagian di mana aku lakukan dengan all out, aku lakukan dengan penuh sukacita. Saudara, tidak akan ada pernah seperti itu bagi mereka. Yang ada adalah separuh-separuh, karena bisa ditunda. Masih ada kesempatan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat ini semua. Di dalam bagian ini tidak berjaga-jaga itu semakin jelas bahwa kita itu memang gak pernah serius mikirin tentang Tuhan. Loh Pak, kan kita sudah percaya Kristus Yesus, kita kan sudah di dalam gereja. Masa ada yang tidak serius memikirkan tentang Tuhan? Ada. Kalau tidak berjaga-jaga, tidak memikirkan kedatangan, kapanpun saudara nanti pun bisa datang. Hari ini pun Tuhan Yesus bisa datang. Kita tidak bisa memikirkan itu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai refleksi kita adalah pada banyak dari antara kita ini kalau dengar masalah kiamat itu kita menjadi takut, cemas gitu ya. Belum ini, belum itu dan semuanya. Tetapi ketakutan-ketakutan yang tidak fokus kepada hal yang urgent. Ya. Tetapi ketakutan-ketakutan yang memang hanya sebatas duniawi. Belum nikah Pak, jangan dulu Pak gitu ya. Enggak, bukan itu, bukan masalah itu. Tuhan Yesus datang bukan supaya kita cemaskan hal-hal yang ada di sini, enggak. Tapi kita mulai mikirkan, aku sudah layak belum? Udah siap belum menyambut kedatangan Tuhan? Dia akan datang, dia di dalam kemuliaan. Anda sudah layak belum? Yang kedua saudara, teks ini juga menolong kita untuk memiliki parameter, memiliki ukuran saudara. Oh iya ya, aku ini sudah berjaga-jaga atau belum? Aku mau berjaga-jaga, tapi ini sudah berjaga-jaga atau belum? Maka teks ini akan menolong kita memiliki parameter, saudara, mendorong kita untuk memiliki ukuran. Ukurannya itu seperti apa? Nah ini saya dalam pergumulan persiapan ini saya bersyukur sekali, saya diingatkan dengan satu hal untuk memotivasi diri saya sendiri, saudara. Yaitu apa? Pada saat ada pergumulan-pergumulan dosa, katakanlah ada ingat masa lalu atau ya, ingat masa katakanlah marah, katakanlah kan problem saya kan paling besar marah, katakanlah seperti itu. Ingat marah.
Lalu saya mulai berpikir, saudara, sampai kapan saya seperti ini? Sampai kapan saya menyimpan marah ini? Apakah sampai datang Tuhan Yesus yang kedua kali saya terus seperti ini? Enggak, ini harus selesai. Atau mungkin kita memiliki problem yaitu iri hati, katakanlah seperti itu. Saudara, kita harus punya parameter sampai kapan kita terus menjaga ini atau mempertahankan ini. Pak, ini kan proses. Proses iya betul, tapi pernahkah kita sudah menjalani proses itu? Atau proses itu hanya sekedar alasan-alasan. Ya, manusia itu kan punya kelemahan, jadi maklumin aja. Enggak ada, saudara. Berjaga-jaga itu adalah tindakan radikal atau tindakan yang penuh komitmen. Yaitu apa? Ya mulai dari sini, ya sampai kapan ya saya terus menyimpan iri hati, katakanlah seperti itu. Sampai kapan ya saya simpan itu? Apakah nanti sampai datang ke Tuhan Yesus yang kedua kali? Kalau memang sampai datang ke Tuhan Yesus yang kedua kali, apakah Tuhan Yesus dimuliakan, disenangkan, disukacitakan atau bangga melihat kita datang dengan penuh simpanan-simpanan iri hati? Saya percaya enggak kok. Atau mungkin kita diinginkan tentang memberitakan kabar sukacita. Nantilah gitu ya. Kadang-kadang saya juga berpikir, iya sampai kapan ya? Sampai kapan? Karena kalau kita tunda terus berarti kita tidak berjaga-jaga, ini bahaya. Tidak boleh, ini harus mulai dirintis lagi, mulai digerakkan lagi, mulai bangun, mulai mau berlelah-lelah, mulai mau bersusah payah. Untuk apa? Untuk keluar dari pergumulan-pergumulan itu. Inilah berjaga-jaga. Saudara, pertanyaan sampai kapan ya saya gini terus? Itu menolong saya, saudara. Sungguh itu menolong saya. Untuk saya itu memotivasi diri saya untuk iya, saya harus berjaga-jaga. Saya harus berjaga-jaga. Dan ini juga saya rindunya kita juga memotivasi diri kita. Iya, kita harus berjaga-jaga. Kita harus serius. Kita tidak boleh abai. Kita harus serius. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, yang ketiga refleksinya adalah seluruh hal-hal itu, kekudusan hidup, pelayanan, dan segala sesuatu ya, buah dari kehidupan kita yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus. Jangan pernah dilakukan dalam waktu atau sistem SKS, karena itu tidak pernah ada. Katakanlah seperti gadis ini, kan dari kejauhan itu kelihatan tuh suara atau kedengaran suara. Wah, mempelai laki-laki datang. Wah, iya, ini saat yang tepat ya. Ini saat yang tepat untuk songsong. Ini saat yang tepat untuk berubah. Lalu dia kerjakan semuanya. Saya yakin tidak bisa. Waktu Yesus datang memang ada periode, saudara. Yesus datang tidak hanya tiba-tiba gling gitu ya datang, enggak. Tapi dia datang, ada waktu. Dia datang dari awan-awan turun, lalu kita melihat dia datang. Saudara, lalu kita memanfaatkan periode itu. Wah, itu waktunya aku memberitakan Injil, waktunya aku berubah, waktunya aku bertobat, waktunya aku melayani, waktunya ini semua. Terlambat, saudara. Bukan hanya terlambat. Oke, katakanlah, wah untung ya aku sudah bisa menginjili satu orang, atau untung aku sudah lepas dari kemarahan. Tapi apa artinya itu di hadapan Tuhan? Apakah Tuhan mau menerima kehidupan yang seperti ini? Tuhan juga bukan pribadi yang bisa diakal-akali juga gitu kan. Tuhan juga pribadi yang tahu, ngerti. Saudara, ini adalah sesuatu yang penting, saudara. Saudara, kiranya kita bukan seperti kelima gadis bodoh itu, saudara. Kita adalah kelima gadis yang bijaksana itu, yang tahu bahwa Yesus datang itu tidak terduga. Lalu kita memiliki satu parameter, satu ukuran. Seperti ini loh, aku harus berhadapan dengan Allah. Dan kiranya ini juga boleh menjadi berkat bagi kita sambil menyongsong hari ini adalah hari-hari di mana nanti kapanpun Tuhan Yesus datang, kita sudah bisa siap. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan yang menolong kami, sehingga Tuhan selalu mengingatkan kami untuk kami bisa terus fokus kepada Tuhan. Ada pesan yang serius yang harus kami perhatikan. Kami juga menguji apa yang telah kami lakukan.
Sungguh apakah sudah berkenan atau belum? Kami bersyukur, itu menolong kami untuk kami mulai memikirkan memberi yang terbaik dari kehidupan kami bagi Tuhan. Di dalam seluruh kelemahan kami Engkau yang tahu. Kiranya Tuhan yang menopang ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Karena kami yakin dan percaya ketika kami mau berjaga-jaga, bukan kekuatan kami sendiri, tetapi kami sadar betul ada pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang terus membimbing kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur serahkan untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kedatangan Yesus adalah hal yang pasti. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hari-hari hidup kita itu singkat, hari-hari hidup kita itu ada batasnya. Mari kita minta hikmat Tuhan, mari minta Tuhan memimpin kita supaya mengisi hidup kita dengan hal-hal yang bernilai kekal, yang memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan.
kita pada saat ini, saya mengundang jemaat untuk berdiri, doksologi doa berkat dan amin song. Silakan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Papaku di atas tahtanya. Marilah kita arahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali, mengambil waktu teduh, ibadah kita selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini istimewa. Bukan saja kita dipertemukan dengan Sabat, tetapi hari ini adalah Hari Mama Internasional. Selamat berbahagia para kaum wanita bersama suami dan anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita perhatikan slide berikut. Istriku, terima kasih engkau telah mendampingiku selama ini, dan engkau telah mengurus anak-anak dan rumah tangga ini dengan baik dan penuh kasih. Aku mengasihimu. Terima kasih telah begitu setia mendampingi hidupku dan juga tempat berdiskusi dan ngobrol, dan juga telah ikut serta membina iman Kristen pada anak-anak dari kecil hingga dewasa. Aku mencintaimu. Terima kasih. Istriku bukanlah istri yang sempurna, tetapi dia adalah istri yang terbaik yang diberikan Tuhan kepadaku. Istriku, kita telah menjalani hidup bersama sekian lama hingga saat ini. Engkau telah melayani dan mengurus anak-anak dengan baik. Terima kasih istriku, aku mengasihimu. Terima kasih sudah mendampingi hidup saya selama 24 tahun ini dalam suka dan duka.
untuk istri saya yang tercinta. Terima kasih istriku, engkau sudah menjalani rumah tangga bersama saya sampai saat ini. Tetaplah menjadi istri dan ibu yang terbaik buat kami semua. Aku mengasihi kamu dan Tuhan memberkati rumah tangga kita. Ya, buat istriku yang tercinta, terima kasih sudah mendampingi saya dalam susah, suka dan duka. Kesempurnaan itu akan datang ketika engkau mencintaiku dengan tanpa syarat. Cinta dan sayangmu lebih hangat dan selalu menenangkan hatiku. Cerahnya mentari di pagi hari tidak akan pernah mengalahkan cerahnya senyummu bagi kami semua. Teruntuk istriku, aku bersyukur kepada Tuhan karena telah mempertemukan kita, dan aku ingin selamanya bersama dirimu. Istriku, terima kasih ya atas cinta kasihmu dan dukunganmu selama ini terhadap keluarga kita, terhadap diriku, baik senang maupun susah. I love you. Untuk istriku, aku bersyukur memiliki kamu yang selalu mau mendukung aku, yang selalu mau mengingatkan aku untuk selalu melakukan pelayanan, yang selalu mau menyupport aku dan selalu mau menerima aku apa adanya. Aku sayang Mama. I love you, Mom. Mama, Mihai Pangla. I love you, Mama. Hey. I love you, Mama. My mom is superhero. Mommy, I love you. Terima kasih Mama. We love you. I love you, Mama. Mommy, we love you. We love you, Mommy. I love you so much, Mom. God bless you. Mama. Mari kita memperhatikan warta kita untuk sepekan ini.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.